Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat di tengah pandemi COVID-19 yang masih juga ada di Indonesia. Baik, berjumpa kembali bersama program Panggung Demokrasi bersama Tribun News hari ini Rabu 2 Maret 2022. Kali ini bersama saya Gilang Putranto, kita akan membahas sebuah tema mengenai mengakhiri perang Rusia dan juga Ukraina. Kita ketahui sejak Kamis 24 Februari 2022 kemarin, hampir sepekan, Rusia telah menginvasi Ukraina dan juga sudah dilaporkan ratusan korban jiwa akibat invasi Rusia ini dan juga banyak sekali fasilitas umum dan juga fasilitas militer baik dari Ukraina dan juga Rusia juga berjatuhan seperti itu. Lalu sebetulnya apa pangkal persoalan dari invasi Rusia ke Ukraina? Apakah betul ini hanya semata karena kekhawatiran Rusia ketika Ukraina nanti akan bergabung bersama NATO atau sebetulnya ada masalah lain? Kita akan bahas bersama dua orang narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ada anggota Komisi 1 DPR RI, ada Pak Sukamta. Pak Sukamta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak. Ya, yang kedua ada pengamat hubungan internasional dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Ada Ibu Halifah, Ibu Halifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kedua narasumber sudah bergabung, dan untuk Anda Tribuners yang ingin menyampaikan pendapat atau mungkin pertanyaan, Anda bisa langsung tulis di kolom komentar baik di YouTube tribunnews.com maupun juga Facebook Tribunnews yang sedang menayangkan acara ini secara langsung. Baik, saya yang pertama ke Ibu Halifah. Ibu mungkin bisa disampaikan sebetulnya ini apakah penyebab dari invasi Rusia ini semata karena kekhawatiran mereka ketika Ukraina akan bergabung dengan NATO atau mungkin ada masalah lain sebetulnya? Oke, terima kasih Mas Gilang. Jadi sebelum saya menjawab itu kita harus flashback dulu ya, preteksnya itu apa gitu ya. Jadi flashback ke Perang Dunia yang Kedua. Jadi kalau mungkin para pemirsa tahu gitu ya, di Perang Dunia Kedua ada dua pihak yang berperang, ada blok poros sama blok sekutu. Jadi kalau blok poros itu terdiri dari Jerman, Jepang, Italia, dan sekutu terdiri dari Amerika, kemudian Uni Soviet, Inggris dan Prancis dan kawan-kawan gitu ya. Nah, dari perang itu dimenangkan oleh blok sekutu. Nah, dari blok sekutu ini kemudian mereka saling berebut pengaruh ya, terutama Amerika dan Uni Soviet gitu. Nah, dari situ Amerika sendiri bikin organisasi untuk memperkuat pertahanannya, yaitu NATO, dan Uni Soviet bikin organisasi tandingan, yaitu Pakta Warsawa. Nah, dari situ kemudian terjadi perang dingin ya, jadi antara kedua belah pihak ini. Nah, endingnya memang di tahun 91 runtuhnya tembok Berlin mengakhiri itu. Jadi Uni Soviet runtuh begitu ya, kemudian lepaslah beberapa wilayah yang kemudian bisa jadi 15 negara yang saat ini kita ketahui. Nah, itu memang kemudian banyak pengamat bilang pecahnya Uni Soviet itu ada kontribusi dari Gorbachev pada waktu itu karena memang mengeluarkan kebijakan ekonomi yang blunder. Jadi di wilayah itu ada kebijakan ekonomi yang justru malah bikin rakyat di Uni Soviet itu kelaparan gitu kan. Nah, makanya banyak wilayah-wilayah yang pengen memerdekakan diri gitu karena memang tidak secara ekonomi mereka tidak diuntungkan dengan kebijakan era Gorbachev ini. Nah, salah satunya adalah pecahan dari Uni Soviet yaitu Ukraina gitu. Nah, ini yang memang kemudian berpisah, terlepasnya wilayah-wilayah dari Uni Soviet ini yang menjadi apa ya, dibilang akar permasalahan bahwa Rusia itu ingin mengembalikan kejayaannya kembali gitu kan, dengan merebut beberapa wilayah yang dulunya di dalam Uni Soviet gitu. Nah,
tadi juga Mas Gilang menyinggung gitu, apakah ada keterkaitan NATO kayak gitu. Nah, mungkin banyak pihak yang mungkin tidak tahu ya bahwa ketika Uni Soviet ini runtuh, ketika kemudian Pakta Warsawa itu kolaps juga, Gorbachev sempat ngobrol dengan petinggi NATO yang intinya bahwa ada pembicaraan bahwa ada janji lah dari NATO bahwa NATO itu tidak akan memperluas wilayahnya ke timur gitu. Jadi Gorbachev itu semacam diberi janji tapi memang tidak secara tertulis. Jadi intinya NATO tidak akan memperluas wilayahnya ke timur seperti itu. Tapi memang pada kenyataannya negara-negara lepasan dari Uni Soviet itu sekarang ini banyak yang bergabung ke NATO kayak gitu. Nah, ini yang kemudian membuat kalau dalam tanda kutip bahasanya anak muda sekarang itu jadi insecure kayak gitu secara Rusia gitu. Rusia tuh merasa insecure bahwa kok wilayah-wilayah yang di dekat dia itu sekarang menjadi pro NATO gitu. Padahal kalau kita lihat flashback ke sejarah sendiri, gitu kan, NATO dan Pakta Warsawa dulu kan memang bersaing dan sekarang juga feel itu masih ada kayak gitu. Nah, ketika wilayah-wilayah lepasan Uni Soviet itu banyak yang bergabung ke NATO, nah si Ukraina ini juga pengen bergabung ke NATO. Nah, kenapa ini kemudian menjadi apa ya istilahnya Rusia ini jadi kayak kebakaran jenggot karena memang Ukraina itu dianggap sebagai buffer zone-nya dari Rusia gitu. Jadi buffer zone itu seperti ya pertahanan terakhir lah gitu. Jadi kalau kita lihat map-nya itu kan ada di depan ya. Jadi ada Rusia, ada Ukraina dan setelah Ukraina itu kan ada negara-negara anggota NATO gitu. Jadi Anda bisa membayangkan kalau Ukraina itu fix masuk ke NATO, berarti tidak ada batas lagi nih antara NATO dan Rusia. Yaitu kemudian kalau secara hubungan internasional, jadi Rusia merasa ada dilema keamanan di situ ya, kan jadi nggak nyaman di situ kan, karena kemudian ada dalam tanda kutip ada musuhnya di depan matanya, yang biasanya ada wilayah yang antara NATO dan Rusia. Sekarang kalau memang nanti endingnya Ukraina masuk ke NATO, batas itu udah nggak ada. Nah, itu yang kemudian menyebabkan Rusia itu pengen mempertahankan Rusia menjadi wilayahnya dengan berbagai cara ya, karena beberapa peristiwa yang seperti kemudian pencaplokan Crimea, kemudian terus penempatan pangkalan militer di beberapa wilayah Ukraina, itu adalah salah satu cara di mana Rusia ini mempertahankan kekuasaannya untuk mempertahankan buffer zone dia. Gitu. Baik. Seperti itu, Mas Gil. Ya. Terima kasih Bu Halimah untuk awal terlebih dahulu. Semoga bisa membuka ya untuk pengetahuan dari Tribuners yang menyaksikan acara ini. Saya ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, ini disebutkan juga beberapa pihak menilai invasi Rusia ke Ukraina ini dapat memicu Perang Dunia Ketiga seperti itu. Apakah itu statement yang berlebihan atau memang ada kemungkinan ke arah situ, Pak Sukamta? Iya, terima kasih. Saya kira seperti yang disampaikan oleh Bu Halimah tadi, persoalan Ukraina ini bukan sekedar persoalan hubungan bilateral antara Rusia dengan negara Ukraina, tetapi ini bagian tidak terpisahkan dari dinamika Eropa, bahkan bukan hanya terbatas Eropa, tapi Rusia dengan NATO yang di dalamnya ada Eropa maupun Amerika di situ. Jadi persoalan Ukraina ini adalah persoalan yang terkait dengan tata kelola keamanan atau arsitektur keamanan di Eropa di situ. Itu satu. Yang kedua, mungkin kalau saya menambahkan, ini juga terkait dengan identitas Rusia sebetulnya. Ya. Rusia ini kan dikenal sebagai negara besar, ya dulu sebuah kekaisaran yang kemudian berubah menjadi Uni Soviet dan sekarang menjadi Rusia yang
identitasnya itu dikenal sebagai Eurasia, Eropa maupun Asia. Nah, wajahnya Rusia di Eropa itu ya salah satunya adalah ada Belarusia dan ada Ukraina ini. Di Ukraina ini secara sudah sangat lama dulu menjadi bagian dari Rusia, sebelum ada Soviet bahkan sejak abad 16. Ya, jadi memang ini kayak perwajahan Rusia, sehingga ketika Ukraina ini merdeka, ya Rusia ini menjadi seperti kehilangan salah satu halaman depannya, sebagian halaman depannya gitu. Nah, terus apalagi kalau Ukraina ini bergabung dengan NATO. Nah, sehingga ini akan membuat seolah-olah ya pelan-pelan Rusia ini menjadi kehilangan wajah Eropanya. Kalau kehilangan wajah Eropanya ya tinggal menjadi sebuah kerajaan besar atau negara besar di Asia. Nah, sementara di Asia itu ada Asia Tengah yang identitasnya itu Islam. Terus ke timur dikit ada negara besar Cina di situ. Nah, tentu ini akan menjadi persoalan geopolitik yang lebih rumit ya kalau wajah Eropanya hilang gitu. Maka ya dari sudut pandang ini ya begitulah Putin merasa dalam banyak analisis dikatakan ingin memperluas kembali atau menghadirkan kembali kejayaan Rusia masa lalu, ya, yaitu dari sisi teori politik itu bisa dipahami, gitu ya. Walaupun dengan tindakannya sekarang ini tentu membuat persoalan yang sangat serius di Ukraina. Ada persoalan perang yang di dalamnya diikuti dengan persoalan kemanusiaan dan lain-lain. Jadi kalau kembali bahwa persoalan Ukraina ini adalah persoalan arsitektur tata kelola keamanan di Eropa, nah ini memang yang terlibat atau punya potensi terlibat di dalamnya ya bukan hanya Rusia dan Ukraina, tapi ada negara-negara Eropa yang bahkan NATO. Kita lihat tadi malam misalnya Presiden Biden itu sudah memberikan sanksi yang lebih keras lagi kepada Rusia, misalnya melarang wilayahnya itu dipakai untuk terbang seluruh pesawat Rusia. Bahkan akan ada upaya-upaya untuk memburu para oligarki Rusia yang ada di wilayah Eropa Barat dan di seluruh dunia. Aset-asetnya akan dibekukan. Jadi ini persoalan yang sangat serius ya. Kita tidak tahu apakah nanti Putin itu akan merasa terdesak dan kemudian perlu mengeluarkan seperti ancamannya itu akan perang nuklir gitu ya. Jadi ini akan seberapa serius ya kita akan lihat. Walaupun kemarin ada titik terang misalnya sudah ada perundingan antara Ukraina dengan Rusia. Setidak-tidaknya mungkin ke depan akan ada jalan keluar yang ya paling tidak itu bisa menutup muka semua pihak gitu ya, tidak win-win tapi tidak lose-lose juga gitu, tidak menang-menang tapi tidak kalah-kalah, sehingga itu yang kita harapkan ya. Tapi kalau ini tidak terjadi dan eskalasi makin besar dan kemudian sudah ada beberapa negara yang mau mendukung Rusia kan, ada Suriah, ada Belarusia dan seterusnya. Dan yang paling besar, yang paling diandalkan itu kan Cina. Walaupun Cina mengatakan dulu beberapa waktu dulu menjelang invasi Rusia itu kan Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa Cina akan mendukung Rusia. Tapi kemarin kan diperjelas statementnya ya. Jadi kami berteman tapi tidak menjadi sekutu gitu. Jadi kita akan lihat peran Cina ini. Sebab saya lihat Cina itu
wait and see sekarang ini. Melihat kira-kira reaksi Barat ini seberapa besar. Saya kira Cina mudah-mudahan bersikap lebih pragmatis, ya. Jadi misalnya yang dimaksud pragmatis itu misalnya kalau ternyata sanksi kepada Rusia ini serius dan akan membuat susah, nah, mungkin Cina akan mundur, memberi dukungan terbatas ya kepada Rusia. Tapi kalau misalnya dilihat, oh kok ternyata sanksinya ini nggak serius, main-main aja gitu, sehingga agak leluasa gitu apa yang dilakukan Rusia kepada Ukraina ini. Terus kemudian Cina terdorong, terangsang untuk ikut berpetualang dan membuat front baru di sebelah timur yang sekarang ini sudah menjadi hotspot, titik panas, misalnya Taiwan gitu. Itu menjadi tidak terkendali ya, potensinya. Jadi kalau ada dua front ya, Pak, di ya? barat maupun di timur, itu bisa tidak terkendali, dan kalau tidak terkendali, disitulah orang berspekulasi ini bisa menjurus mengarah kepada Perang Dunia Ketiga. Ya, tapi ya kita berharap ini bayangan-bayangan andai-andai itu tidak terjadi. Baik, terima kasih Pak Sukamta. Saya kembali ke Ibu Halifah. Ibu Halifah, tadi sudah disinggung oleh Pak Sukamta terkait beberapa sanksi dari beberapa negara terhadap Rusia. Yang terbaru, Amerika Serikat melarang pesawat Rusia untuk melewati wilayah Amerika seperti itu. Lantas, apakah itu dapat membuat Rusia jera dan juga ini tampaknya terlihat Rusia biasa-biasa saja. Bahkan ada kecenderungan tidak takut dengan sanksi-sanksi tersebut. Menurut Ibu seperti apa? Oke, jadi sanksi yang diterapkan beberapa negara Eropa juga gitu ya, itu kayak tadi memang Pak Sukamta juga sudah menyinggung larangan terbang, kemudian di beberapa negara itu melarang warganya untuk transaksi di bank sentral Rusia gitu. Itu sebenarnya kalau sampai detik ini itu tidak berpengaruh besar terhadap Rusia. Bahkan kalau beberapa pengamat bilang efeknya itu mungkin baru terasa sekitar 6 bulan sampai 1 tahun kemudian gitu. Jadi kalau dalam jangka waktu dekat ini sepertinya Rusia tidak akan ambil pusing gitu, karena memang tidak berdampak signifikan gitu kan terhadap negaranya kayak gitu, karena selama ini Rusia pun sebenarnya survive dengan itu gitu loh. Jadi dengan sanksi-sanksi yang diberikan itu justru tidak terlalu membebani dan itu tidak akan menurut saya tidak akan merubah pendirian dari Putin itu sendiri kayak gitu. Jadi karena memang Putin yang terkenal sangat nasionalis ya, tadi juga disinggung oleh Pak Sukamta itu, kemudian dia itu ingin mengembalikan kejayaan dari Rusia itu sendiri gitu. Jadi kalau memang misal nih tadi dikaitkan dengan prediksi Perang Dunia yang ketiga gitu, kemungkinan-kemungkinan itu sebenarnya ada karena memang dari kedua belah pihak, baik Ukraina maupun Rusia itu masih dalam tanda kutip kekeh dengan apa yang dia mau gitu. Jadi kayak Ukraina sendiri masih tetap bersikeras untuk bergabung di NATO. Kemudian masih bersikukuh tentang permasalahan di Donetsk dan Luhansk itu. Terus kemudian masih dengan masalah Crimea segala macam itu. Ya itu kemudian, dan dari pihak Rusia sendiri itu juga sebenarnya menginginkan bahwa Ukraina untuk bersikap netral gitu. Maksudnya netral di sini bahwa dia tidak akan kemudian bergabung dengan NATO. Nah, tapi keinginan-keinginan Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO kan kita nggak bisa deny gitu kan. Jadi memang keinginan-keinginan dari kedua belah pihak ini harus bisa diakomodir untuk bisa kemudian mencegah perang yang lebih besar gitu. Karena ketika ya kita tidak mendoakan gitu kalau itu terjadi, itu sebenarnya itu kerugian besar bagi kemudian wilayah-wilayah tetangga kan gitu, terutama di negara-negara Eropa kan.
Kalau misal nuklir nih gitu kan, yang paling dekat adalah negara-negara Eropa gitu. Jadi sebenarnya perlu effort dari berbagai pihak untuk sebenarnya mengakhiri dari perang ini gitu, karena memang yang tadi berkepentingan seperti itu disinggung Pak Sukamta, yang berkepentingan nggak cuma dua belah pihak nih ini, tapi secara kepentingan sebenarnya secara global ini konflik ini mempengaruhi berbagai pihak gitu, tidak hanya dari segi keamanan tapi dari segi ekonomi itu kan sebenarnya agak-agak timpang juga ketika konflik ini terjadi. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih. Ibu, untuk penghentian konflik ini, kira-kira pihak mana yang mungkin memiliki pengaruh besar agar Rusia ini menghentikan invasinya, atau mungkin apa yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghentikan konflik ini? Nah, tadi juga sebenarnya sudah disinggung sama Pak Sukamta juga. Jadi sebenarnya Cina itu punya potensi besar gitu sebagai negara besar yang dia itu bisa menengahi, karena kemudian kalau kita berbicara konfliknya sudah eskalasinya besar itu harus muncul negara yang lebih dominan gitu. Kita nggak bisa kemudian memunculkan negara kecil untuk menengahi konflik di situ gitu. Karena kalau kita bilang negara-negara Eropa menengahi, negara-negara Eropa sekarang banyak yang kemudian bergabung dengan NATO, kan nggak bisa gitu. Nah, tapi memang tadi disinggung Pak Sukamta juga gitu. Cina sekarang memang lebih bersikap hati-hati gitu loh ketika mereka bertindak, walaupun memang ada kedekatan khusus dengan Rusia, tapi memang dari pidato-pidato yang disampaikan baik dari presiden gitu atau kemudian perwakilan negaranya itu lebih berhati-hati, karena memang tidak ingin kemudian terlalu terlalu terlibat gitu. Jadi lebih mereka itu kayak ya udah, maksudnya konflik ini kalau bisa memang tidak jadi lebih besar, terus kemudian jalan perundingan itu lebih diutamakan kayak gitu-gitu. Jadi itu yang dikedepankan. Saya ada temen gitu yang kemudian kuliah di Ukraina gitu. Ukraina sekarang sedang melirik Cina untuk menjadikan Cina itu penengah di antara konflik tersebut gitu. Nah, apakah kemudian nanti Cina mau melakukannya? Karena kemudian ketika dia mau menengahi itu kan berarti dia harus menghitung kekuatannya kan, cost benefit yang dia bisa dapat ketika dia terlibat dalam konflik itu, apakah menguntungkan atau tidak, ya itu kemudian tergantung Cina menyikapi itu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Mungkin Pak Sukamta bisa menambahkan ini, apakah memang Cina ini yang betul-betul memungkinkan untuk menjadi penengah, atau mungkin ada pihak-pihak lain? Bagaimana dengan PBB misalkan? Seperti apa Pak Sukamta? Ya, memang kita berharap negara sebesar Cina ini itu bisa memerankan diri untuk menjadi penengah dan tidak terlibat di dalam konflik. Hanya memang track record-nya selama ini kan Rusia dengan Cina ini sudah dekat cukup lama. Ketika mereka bangkit bareng, ketika pasca Uni Soviet runtuh, kemudian bangkit bersama, dan zaman Amerika di bawah Presiden Trump itu kan menempatkan Rusia dan Cina ini satu bracket, satu kurungan ya, sebagai lawannya Amerika gitu. Nah, sehingga memang ya harapan kita Cina ini tidak tertarik untuk membela salah satu, ya, tetapi berperan sebagai penengah. Itu harapan kita. Tapi sebetulnya kita juga punya harapan lain. Ketika zaman Perang Dingin dulu, ada Uni Soviet dan ada Amerika, blok NATO. Nah, itu ada gerakan non-blok sebetulnya. Nah, gerakan non-blok ini kan akhir-akhir ini seperti kehilangan identitas dan kehilangan peran ketika dunia menjadi unipolar ya. Karena tinggal Amerika dan non-blok gitu. Jadi non-blok menjadi kehilangan relevansinya. Nah, dengan situasi seperti sekarang ini sebetulnya gerakan non-blok itu boleh jadi ya, kalau misalnya
motornya beberapa negara yang cukup besar bisa diajak ya untuk bersama-sama menjadi penengah, mungkin powernya akan bisa didengarkan oleh pihak-pihak yang berkonflik baik di Rusia maupun blok NATO. Nah, dalam hal ini saya kira sebetulnya potensi untuk menjadi penengah itu salah satunya Indonesia. Indonesia di mana selama ini track record-nya kan selalu berada lurus di tengah-tengah ya. Bahkan statement-statement Pak Presiden, statement Kemlu hari ini juga lurus di tengah akhiri perang gitu kan, tidak mau menyebut salah satu negara di situ. Nah, artinya saya kira dengan demikian pihak-pihak yang berkonflik itu sebetulnya mudah-mudahan tidak tersinggung dengan sikap Indonesia kan. Nah, sehingga punya peluang Indonesia ini untuk menjadi penengah. Walaupun sekali lagi kalau sendirian mungkin kita ini ya terlalu jauh dari Rusia, apalagi Rusia, Cina dan kemudian NATO ya. Nah, sehingga yang bisa mungkin agak masuk akal ya Indonesia bersama dengan gerakan non-blok, mumpung terjadi kontraksi yang sangat luar biasa hari ini ya, mungkin non-blok ini bisa memerankan peran yang lebih signifikan. Nah, kalau Indonesia mungkin dalam hal ini Pak Presiden Jokowi ini bisa mengambil peran ini, nah ini akan sangat luar biasa nih. Jadi Indonesia akan dikenal sebagai salah satu potensi pemimpin dunia yang mungkin nanti akan dikenal oleh generasi milenial yang sekarang ini sedang beredar di muka bumi ini. Artinya 20, 30, 40 tahun lagi akan mengenang peran Indonesia yang sangat luar biasa ini. Ini kesempatan emas sebetulnya bagi Indonesia karena sekarang ini generasi-generasi yang dulu mengenal peran Soekarno tahun 45, 55 dan seterusnya itu sudah hampir habis. Nah, Indonesia perlu menegaskan kembali peran dalam kepemimpinan dunia sehingga generasi baru, generasi yang hari ini milenial itu nanti ketika mereka menjalankan peran di negaranya masing-masing itu masih ingat dan mengenang Indonesia dan menghormati Indonesia dalam perannya konflik besar yang tadi skalanya mungkin kalau tidak terkendali bisa perang dunia ketiga, kalau ini bisa terkendali, itu akan luar biasa. Baik. Dan boleh jadi nanti Indonesia Pak Presiden bisa dapat hadiah Nobel. Baik, Pak Sukamta. Baik, mungkin Ibu Halifah ingin menambahkan, ini kan juga terkait Indonesia, ini kan menjadi ketua presidensi G20 ya untuk tahun ini. Apakah itu juga ada faktor tersebut sehingga bisa menjadi, tadi yang disampaikan Pak Sukamta, menjadi negara penengah seperti itu? Oke. Sebelumnya saya mau menambahkan tadi Mas Gilang juga menyinggung masalah PBB gitu ya. Jadi kalau PBB sebenarnya kalaupun nanti endingnya ngasih sanksi, kayaknya agak-agak powerless Mas. Soalnya kalau yang PBB itu anggota negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua kan punya hak veto nih. Jadi kalau misal nih gitu Rusia dikasih sanksi dia bisa memveto gitu. Jadi PBB sendiri menurut saya memang ranahnya itu nantinya akan dalam hal perundingan kayak gitu. Jadi Indonesia juga bisa berperan di dalamnya, terutama di Dewan Keamanan ya. Itu kemudian bisa kemudian mempertemukan gitu kan dalam perundingan tersebut. Nah, kaitannya dengan G20 yang sekarang Indonesia menjadi presidensi ya gitu. Indonesia banyak melakukan hal terkait dengan konflik tadi gitu kan. Sampai kemudian Bu Menlu langsung menelpon gitu ya, dari Menlunya Ukraina dan Rusia sendiri untuk intinya tuh bilang bahwa harus menahan diri ya gitu. Harus menahan diri untuk kemudian biar nggak terjadi eskalasi yang lebih besar. Nah,
kemudian Bu Menlu juga bilang secara terpisah untuk kemudian mengutamakan dialog, bukan kemudian mengedepankan senjata. Itu yang kemudian ditekankan Bu Menlu Retno ya, yang kemudian menelpon secara langsung Menlu Ukraina dan Rusia. Nah, Presiden Jokowi sendiri di dalam keketuaannya di G20 ini, di presidensi G20 ini, walaupun kemudian G20 ini kan sebenarnya memang fokusnya ke ekonomi ya, tapi ketika kita kemudian dihadapkan dengan kondisi pandemi seperti ini kan waktunya nih ekonomi mulai bangkit lagi gitu loh. Dan diharapkan kondisi internasional juga kondusif gitu. Nah, kalau ada kondisi Ukraina dan Rusia ini kan jadi secara regional dan global itu jadi nggak stabil gitu. Jadi diharapkan memang di presidensi G20 ini Bapak Jokowi mengharapkan untuk kita fokus untuk perbaikan pasca pandemi dulu kayak gitu. Jangan kemudian mengedepankan ego, mengedepankan kemudian senjata sebagai solusi akhir kayak gitu. Kemudian berdialog lah gitu lah untuk kemudian mempertemukan bahwa keinginan Rusia apa, keinginan Ukraina apa. Jadi biar kemudian muncul solusi di situ. Jadi dan Indonesia sendiri itu kan di dalam undang-undang juga udah ada bahwa kita memang mengedepankan perdamaian dunia kan, dan itu memang tadi benar kata Pak Sukamta sebagai misi bagi Indonesia memang untuk berperan, karena memang secara dasar negara pun kita sudah ada itu gitu loh untuk kemudian perdamaian dunia, dan itu memang harus kemudian Indonesia mau tidak mau mengambil peran di situ. Baik. Ibu, mungkin bisa disampaikan kalau menurut Ibu, apakah ada dampak yang dirasakan Indonesia di saat invasi Rusia ke Ukraina saat ini, untuk saat ini? Kalau dampak secara langsung mungkin tidak ya, karena kemudian memang Indonesia sendiri punya hubungan baik gitu ya, baik dengan Rusia maupun Ukraina itu sendiri gitu. Jadi kalau dampak secara langsung mungkin tidak, tapi kemudian banyak sih saya baca berita tentang ekonomi gitu ya. Justru kemudian ada yang bilang ketika konflik Ukraina Rusia ini justru itu menguntungkan Indonesia secara ekonomi gitu kan, bukan secara hubungan internasional gitu. Secara ekonomi, karena kemudian ketika mereka berkonflik, dua negara ini berkonflik, berarti secara pasokan gas, kemudian perdagangan saya lupa komoditas tembaga dan sebagainya itu akan terganggu gitu, dan itu chance bagi Indonesia untuk kemudian menutup kekurangan pasokan itu. Gitu. Jadi kalau bagi para pengamat ekonomi justru ini seperti keuntungan bagi Indonesia gitu. Tapi kalau kemudian kita berbicara di ranah global, kita nggak boleh egois dong ya gitu. Ini kemudian berpengaruh sekali kepada ekonomi global yang saat ini sebenarnya mulai bangkit. Tadi yang sudah saya singgung, era pandeminya adalah kebangkitan gitu kan, saatnya bangkit. Kemudian dengan adanya ini jadi terhambat seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Alifa. Saya ke Pak Sukamta. Bapak mungkin dari DPR sudah ada koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, terutama terkait nasib warga negara Indonesia yang ada di Ukraina. Adakah update terbaru, Pak Sukamta? Ya, kalau dari Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa WNI kita ini sejauh ini aman, dan Pak Dubes di sana juga cukup proaktif ya, turun ke lapangan. Kita juga apresiasi apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Pak Dubes Gopur ya, dan semua staf tentunya. Ya, kita berharap supaya nanti prosesi penyelamatan WNI ini tidak terlambat, karena bagaimanapun juga kita tidak tahu ya ending dari perang di sana itu seperti apa. Apakah akan segera selesai atau akan mengalami eskalasi. Jadi sangat penting, prioritas ya perlindungan WNI ini ya. Walaupun Kemlu cukup baik, responnya cukup bagus, dan langkah-langkahnya, antisipasinya, ABCD-nya itu sudah
kelihatan ya. Mudah-mudahan eksekusinya berjalan dengan baik. Karena sekarang kan penerbangan ke Ukraina ini ya sangat terganggu dan sangat langka ya. Jangan sampai nanti kalau terlambat juga belum ketahuan bagaimana cara membawa WNI keluar, karena infrastruktur penerbangan, bandara-bandara juga mulai diserang dan dirusak ya oleh Rusia. Baik, artinya ini Kementerian Luar Negeri memang fokusnya saat ini untuk mengevakuasi WNI ya Pak ya? Penyelamatan WNI menjadi prioritas ya sebagaimana amanah undang-undang. Nah, namun demikian juga sikap di ranah politiknya juga tentu ini tidak bisa ditunda dan tidak bisa dibiarkan. Oke, Bapak mungkin bisa disampaikan menurut Pak Sukamta apa pelajaran yang bisa diambil Indonesia agar konflik di Rusia dan Ukraina ini tidak terjadi di Indonesia? Begini, persoalan konflik ini sekali lagi ini kan persoalan antar negara besar. Pasti mereka akan rebutan pengaruh juga. Pasti nanti semua pihak yang sedang berkepentingan di sana itu akan rebutan pengaruh, dan negara sebesar Indonesia apalagi punya kepemimpinan di G20 pasti juga akan ditarik-tarik. Jadi kita berharap memang positioning Indonesia ini dijaga dengan hati-hati, bahkan jangan pasif, tapi ya namanya bebas aktif ya, proaktif untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi konflik itu lebih baik. Karena pasti kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh berbagai pihak itu untuk menarik semua pihak itu ke sisinya ya. Sekarang ini perangnya kan sudah tidak terbatas perang militer, tapi juga perang cyber. Jadi sudah hybrid ya perangnya. Nah, kita tidak ingin nanti infrastruktur cyber kita itu juga menjadi ajang perang di antara berbagai pihak yang terlibat di situ. Nah, maka ya walaupun kita ini tidak secara langsung terpengaruh, tapi boleh jadi ya karena sikap-sikap yang kita ambil mungkin dirasa kurang pas, boleh jadi kena eksesnya. Maka sekali lagi lebih baik sikap kita itu proaktif untuk meredakan ketegangan daripada kita sekedar pasif menunggu toh kita tidak terlibat. Saya ingin menambahkan sedikit ya. Jadi walaupun kita ini secara langsung tidak terpengaruh, tetapi kita jangan lupa bahwa secara ekonomi kita tetap akan terpengaruh ya. Sekarang ini misalnya bahan pangan, kedelai, minyak nabati, minyak sawit ya, itu sudah mulai mengalami kenaikan harga. Bukan hanya itu, ke depan saya kira immediate ya, jadi dalam waktu yang sangat dekat, itu gandum misalnya, Ukraina ini kan bersama dengan Rusia salah dua penghasil gandum terbesar dunia, eksportir terbesar gandum ya dua negara ini. Jadi makanan orang Indonesia ini kan sudah walaupun nasi yang pokok, tapi sudah mulai bergeser juga ke gandum menjadi makanan kedua. Ada mie instan, ada gorengan. Jadi penjual gorengan sekarang ini paling kasihan karena harga tempe mahal, harga tahu mahal, minyak goreng mahal, gandum pun naik harganya gitu. Jadi khawatir ini akan berpengaruh terhadap sektor informal dan itu akan luar biasa jumlahnya. Belum lagi dari energi, jangan lupa bahwa Indonesia itu net importir loh. Sekarang ini minyak dan gas itu. Jadi walaupun dapat keuntungan ekspor karena kenaikan harga, tapi nanti rakyat Indonesia secara keseluruhan akan menanggung kenaikan harga BBM juga gitu. Jadi income APBN-nya memang dapat tambahan, tapi beban rakyat akan makin tinggi. Jadi beban rakyat itu coba bayangin, kedelai naik, tahu tempe naik, minyak goreng naik, tepung naik, kemudian BBM naik. Inflasi secara keseluruhan
itu akan berat. Sehingga kalau toh misalnya rakyat Indonesia ini pendapatannya tidak terganggu, tapi nilai belinya itu sudah akan mengalami gangguan yang besar akibat dari secara tidak langsung dari perang yang terjadi di sana. Jadi kita, rakyat kita juga akan menjadi makin sulit. Nah, apalagi kalau fokusnya pemerintah seluruh pembangunan dan alokasi uang dipakai untuk mindahin ibu kota ke IKN, Pak, ini akan berat bagi rakyat umum. Jadi memang ya sebaiknya pemerintah Indonesia berperan aktif untuk ikut meredakan konflik yang ada di Ukraina ini. Baik, terima kasih Pak Sukamta. Saya ke Ibu Khalifah, mungkin ditambahkan Ibu tadi sikap yang harus dilakukan Indonesia. Tadi Pak Sukamta sampaikan adalah memang harus proaktif ya, tidak terlalu pasif. Kalau Ibu melihatnya sampai saat ini apakah masih kurang aktif atau sudah cukup atau seperti apa Ibu? Kalau menurut saya sudah cukup ini ya, udah cukup istilahnya tuh Indonesia udah gerak cepat sekali gitu loh ketika apa namanya peristiwa ini terjadi yang tadi sudah saya mention bahwa apa namanya bahkan Bu Menlu menelpon langsung kayak gitu untuk kemudian apa namanya ya mencegah mereka untuk berkonflik yang lebih besar, mengutamakan dialog dan sebagainya. Itu kan sebenarnya peran Indonesia yang lumayan maksudnya cepat sekali untuk merespon itu gitu loh. Dan tadi juga saya ulang kembali untuk bagaimana Pak Jokowi juga menerapkan hal yang sama bahwa memang dengan mengutamakan perdamaian dunia, memang Indonesia memang harus berperan lebih di situ, harus punya peran bahwa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja gitu. Jadi apalagi nanti kemudian di pertemuan G20 di Bali di bulan November diharapkan juga pihak-pihak yang berkonflik itu kan bertemu walaupun memang itu bukan apa namanya mengagendakan tentang masalah keamanan, tapi kemudian konflik keamanan itu juga akan mempengaruhi ekonomi secara global gitu. Jadi diharapkan ketika mereka duduk bersama dan apa namanya mengetahui kondisinya gitu, diharapkan memang muncul solusi-solusi terbaik gitu loh untuk Ukraina dan Rusia ini yang pada dasarnya memang mereka punya dua kepentingan yang sangat berbeda gitu kan. Rusia sendiri merasa bahwa Ukraina ini adalah saudaranya gitu ya, bagian dari dia, tapi pihak Ukraina sendiri apakah merasakan hal yang sama gitu? Ternyata kan tidak. Jadi Ukraina sendiri kan memang merasa bahwa dia itu bukan bagian dari Rusia, walaupun as a culture gitu kan, dia memang kemudian bagian dari Rusia, tapi kemudian dia itu karena selama ini dianggap sebagai vassal state ya dari Rusia, jadi dia seperti dianggap negara kecil bagi Rusia gitu. Jadi selama ini dia akhirnya dengan Rusia pun tidak merasa bahwa dia saudaranya kayak gitu. Jadi bagi Rusia sendiri juga ditakutkan bahwa ketika nanti negara-negara di sekitar Rusia bergabung dengan NATO, itu kan kultur mereka tuh banyak yang dihapuskan. Jadi kayak Estonia, Latvia itu kan ketika bergabung dengan NATO itu kan banyak yang apa namanya menghapuskan bahasa Rusia dari kurikulum mereka kayak gitu. Jadi itu yang kemudian salah satu kekhawatiran dari Rusia sendiri gitu. Jadi dikaitkan dengan peran Indonesia, menurut saya sudah sangat cepat responnya, walaupun kemudian efeknya itu memang belum terlihat, tapi sudah ada upaya untuk ke situ. Baik, terima kasih Ibu Khalifah. Baik, kita akan sampai di sini dulu perbincangan kita Tribuners di Panggung Demokrasi. Saya akan mintakan closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama dari Pak Sukamta, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah, kepada Presiden maupun dari untuk Kementerian Luar Negeri terkait konflik Rusia dan juga Ukraina ini, Pak Sukamta? Ya, terima kasih. Ya, kami berharap memang pemerintah segera melakukan langkah-langkah untuk melakukan evakuasi terhadap WNI sebagaimana memang
upaya yang sudah dilakukan selama ini sudah cukup bagus, tapi kita berharap apapun kalau kondisi memburuk itu kita semua WNI yang ada di sana itu selamat. Dan kita juga tahu dampak serius akibat dari perang ini kalau berkepanjangan itu akan berdampak juga kepada kita secara langsung atau tidak langsung. Maka ya sebaiknya kita pemerintah itu bisa lebih proaktif lagi ya untuk menggalang perdamaian. Tidak cukup dengan statement dan kemudian berhenti. Jadi perlu ada langkah-langkah yang lebih proaktif, mungkin dengan menghidupkan gerakan non-blok untuk bersama-sama ya supaya konflik ini segera selesai dan ada solusi yang bisa menyelamatkan muka semua pihak ya, yang nanti berikutnya solusinya bukan dengan senjata tapi di meja perundingan. Itu harapan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukamta. Ibu Halifah, silakan closing statement Anda. Oke, kalau saya melihat dari konflik ini perundingan itu adalah suatu keharusan. Gitu. Jadi kedua pihak harus bertemu gitu, untuk merundingkan ini sebenarnya jalan keluarnya apa, way out-nya dari mereka itu apa. Karena kemudian kalau kita melihat dari kepentingan-kepentingan yang dibawa baik Ukraina maupun Rusia sebenarnya nggak bakal ketemu gitu kan. Karena yang satu pengen A, yang satu bilang B, nggak bakal ketemu. Cuma memang perundingan ini kan tujuannya untuk kemudian menurunkan ego mereka itu biar bertemu di satu titik gitu. Nah, titik ini yang kita harapkan bukan titik perang ya, tapi titik terang yang memang itu untuk kebaikan kedua negara, karena dari hasil perundingan ini akan tidak hanya berdampak kepada dua negara, tapi kemudian di ranah Eropa maupun ranah global. Jadi perundingan ini menurut saya harus segera dilakukan. Karena kemudian melihat dari intensitas yang dilakukan oleh Ukraina dan Rusia. Baik, terima kasih Ibu Halifah. Terima kasih sekali lagi untuk dua narasumber yang sudah hadir di Panggung Demokrasi edisi kali ini. Pak Sukamta, terima kasih. Ibu Halifah, terima kasih. Baik. Terima kasih. Baik, demikian Tribuners perbincangan dalam program Panggung Demokrasi edisi hari ini. Semoga bermanfaat dan juga membuat Anda bisa mengetahui ya secara lebih lengkap, secara lebih jelas seperti apa yang terjadi di Rusia dan juga Ukraina. Kita doakan semoga segera mereda invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina dan juga terciptanya perdamaian dunia. Saya Gilang Putranto, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan program Panggung Demokrasi setiap hari Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube Tribun News. Saya Gilang Putranto, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.